Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, Jemaat GKT di mana saja saudara berada, hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Pentakosta, hari dicurahkannya Roh Kudus bagi orang percaya. Kalau kita mengingat Hari Pentakosta, maka kita mengingat apa yang terjadi di Menara Babel. Pada saat manusia dengan kesombongannya hendak menunjukkan diri hebat luar biasa, maka Allah mengacaukan bahasa mereka, sehingga gagallah mereka membuat Menara Babel. Di Pentakosta ini justru Allah mempersatukan kembali manusia dari berbagai macam bahasa. Saat Petrus berkhotbah, semua orang bisa mendengar khotbah Petrus di dalam bahasa mereka masing-masing. Inilah anugerah Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan supaya kita bersatu, kita menjadi satu. Bahkan Roh Kudus dicurahkan supaya kita mempunyai kuasa untuk menjadi saksinya. Hari ini kebaktian perayaan Pentakosta diadakan bekerja sama dengan Gereja Kristus Tuhan Jemaat Kediri. Terima kasih untuk hamba Tuhan maupun juga majelis yang sudah bekerja keras untuk mengadakan ibadah ini. Tuhan memberkati kita semua dan biarlah kebaktian ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Saya mengajak kita mengambil sikap berdiri. Siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan melalui saat teduh sejenak. Di hadapan Tuhan kita beribadah, dan bahwasanya pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang menopang memelihara karya ciptaannya. Turunlah atas kita sekalian dalam ibadah Pentakosta, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Sembah dan pujilah Allah kita, bagi Dia pujian selamanya. Dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Engkau kami puja, Yesus. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel
Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Tuhan. Mazmur 68 ayat yang ke-36. Bapak Ibu Saudara sekalian, disilakan duduk kembali. Datanglah kepada Tuhan yang mengasihi kita dan menerima kita walaupun di dalam dosa. Sebelum kita bersama-sama mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan yang akan dipimpin oleh Ibu Rita Anita, mohonkan dengan sungguh pengampunannya yang mengubahkan kehidupan kita. Kasih-Nya tiada duanya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang maha besar, maha adil dan maha pengasih, Engkau dengan mata yang lebih sempurna, yang tidak hanya melihat ketidakadilan, namun Engkau telah menjanjikan kemurahan melalui Yesus Kristus kepada semua orang yang bertobat dan percaya kepadanya. Itu sebabnya kami mengaku bahwa kami pada dasarnya berdosa, dan bahwa kami semua telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kami telah mengabaikan dan menyalahgunakan ibadah-Mu yang kudus dan nama-Mu yang kudus. Kami telah memperlakukan semua sesama kami dengan tidak adil dan kejam. Kami tidak puas dengan makanan kami sehari-hari. Kami selalu memberontak dan mengeluh ketika harus stay at home. Engkau telah menyatakan kasih-Mu yang ajaib di dalam Kristus dan memberi kami ampunan dan keselamatan di dalam Dia. Namun kami telah berpaling.
Kami telah berlari menuju pencobaan, dan dosa yang seharusnya kami benci, justru itu telah kami lakukan. Kasihanilah kami, kasihanilah kami ya Bapa yang Maha Pengampun. Kami mengaku hanya Engkau pengharapan kami. Jadikanlah kami anak-anak-Mu, dan berilah kami roh anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya juru selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengampuni kita. Di dalam cintanya, Alkitab berkata, bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Mazmur 65 ayat yang keempat. Berbahagialah dan bersyukurlah kita. Pakailah hidup kita untuk melayani Dia. Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, jikalau penghibur yang kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama aku. Yohanes pasal 15 ayat 26 sampai dengan 27. Biarlah hati kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus untuk melayani Dia. Penuhilah bejanamu. Semua berkat-Nya dalam kehidupanmu, dan beroleh segala janji serta turut firman-Nya, kesenangan yang bakal. Hari ini hatimu kan dipenuhi, limpahlah bejanamu seperti janji Tuhanmu. Hari ini hatimu kan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Bawalah bencana-bencanamu yang masih kosong, cuci dengan darah-Nya. Datang dengan rendah hati untuk terima Roh Kudus, tunggu di hadirat-Nya. Hari ini hatimu kan dipenuhi, limpahlah bejanamu seperti janji Tuhanmu. Hari ini hatimu kan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Seperti mata air mengalir, alirannya terus, demikian kasih Tuhan. Seperti mata air mengalir, alirannya selalu terus, demikianlah kasih-Nya. Janji-Nya telah ditepati, memenuhi hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Hari ini hatimu kan dipenuhi, limpahlah bejanamu seperti janji Tuhanmu. Hari ini hatimu kan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Mari dengan sikap berdiri bersama-sama dengan orang percaya di sepanjang abad, sepanjang zaman, kita menyatakan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal.
Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, disilakan duduk kembali. Dan marilah kita bersama-sama bersatu hati untuk berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Ketua Majelis GKT Kanaan Kediri. Kepada Bapak Ciinan kami persilahkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, sungguh bersyukur untuk kesempatan kami bisa tetap beribadah kepadamu. Secara khusus dalam momen Pentakosta yang mengingatkan kami akan karya Roh Kudus atas hidup kami, orang-orang percaya. Saat ini kami mau bersyukur untuk seluruh hamba Tuhan, para majelis GKT, seluruh penata layan ibadah yang selama kami tidak dapat beribadah di gereja, mereka telah Tuhan pakai untuk melayani jemaat-Mu. Berikan hati yang penuh sukacita dalam melayani Engkau, meskipun melalui ibadah online yang tidak mudah untuk kami kerjakan. Berdoa untuk seluruh jemaat GKT dalam segala pergumulan mereka. Yang sakit, mohon Tuhan menguatkan dan memulihkan. Yang sedang bergumul dalam pekerjaan dan ekonomi, kiranya Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka. Mereka yang mengalami PHK, terdampak wabah corona sekarang ini, kiranya mendapatkan kembali pekerjaan yang lain seturut dengan waktu dan kehendak-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang baik, yang mengetahui keperluan kami anak-anak-Mu. Kami juga tetap bersyukur karena pemerintah kami telah berupaya untuk menjaga stabilitas ekonomi, keamanan, dan kondisi sosial bangsa ini, serta upaya dalam menangani wabah COVID-19. Kiranya Tuhan terus memberikan hikmat kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran terkait dari pusat sampai daerah. Demikian juga kami sebagai warga masyarakat dapat mematuhi himbauan-himbauan dari pemerintah kami, sehingga melalui langkah-langkah yang diambil, kami dapat melewati masa-masa sulit ini. Kami juga berdoa untuk seluruh pasien COVID-19 yang saat ini sedang dalam masa pemulihan. Mohon Tuhan Engkau sendiri yang pulihkan. Bagi keluarga pasien, tolong Tuhan hibur dan kuatkan. Kiranya Tuhan memakai dokter, para perawat, dan segenap tenaga medis yang berada di garis depan dalam penanganan wabah ini, supaya Tuhan berikan hikmat serta hati yang penuh kasih dalam menolong mereka yang sakit. Juga berikan kepada mereka daya tahan tubuh yang baik, khususnya bagi para dokter dan para perawat yang menangani para pasien ini. Demikian juga suasana menjelang Idul Fitri di negara kami. Bagi mereka yang tahun ini tidak dapat berkumpul dengan sanak keluarga mereka, kiranya kasih di dalam keluarga tetap terjalin dengan baik melalui teknologi yang sudah tersedia. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan. Mohon Engkau dengar seruan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita bersyukur karena hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan pujian yang akan dibawakan oleh vokal grup Wilayah Pandian. Kami mempersilahkan.
seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui pujian ini. Dan tiba saatnya kita akan bersama-sama mempersiapkan hati untuk merenungkan firman Tuhan. Yang hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh hambanya Pendeta Erin Jessica dengan satu tema, Roh Kudus memperlengkapi kita untuk terus bersaksi. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lemah dan berbeban. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan tegak semua kesaksian. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berilah hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan tegak semua kesaksian. Kepada hambanya disilahkan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita akan tundukkan kepala. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk mewartakan kabar baik
sehingga banyak orang merasakan damai sejahtera yang daripadamu. Celikan mata kami, supaya kami dapat mendengar dan menerima firman-Mu, untuk kami tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami pada hari-hari ini. Kami siap memberikan hidup dan hati kami menerima semaian firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, selamat Hari Pentakosta. Pada saat ini mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita akan melihat bersama-sama di dalam satu kitab, ayat Alkitab yang ada, Kisah Para Rasul pasal pertama, ayat yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Hari ini kita merayakan Pentakosta. Penta sama dengan 50. Berarti Pentakosta adalah 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus, atau hari ke-10, yaitu setelah kenaikannya ke surga. Nah saudara, sejarah perkembangan gereja di dunia itu dimulai sejak hari Pentakosta. Karena setelah para murid diurapi oleh kuasa Roh Kudus, maka pekabaran Injil mulai dilakukan ke berbagai penjuru bumi. Sehingga akhirnya berdirilah gereja-gereja Kristen sampai saat ini. Saudara, Pentakosta sendiri itu merupakan penggenapan janji Yesus untuk mengutus penolong yang akan mendampingi para murid dalam menunaikan tugasnya. Karena itulah saudara, hidup Kristen itu tidak bisa dipisahkan dari kuasa Roh Kudus. Karena kekristenan dan kuasa Roh Kudus adalah dua hal yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena tidak ada satu orang pun yang dapat mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Saudaraku yang terkasih, orang bisa saja menyebut Yesus Kristus adalah Tuhan. Bisa. Tetapi orang tidak bisa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan itu kecuali karena Roh Kudus. Saudaraku yang terkasih, ada banyak orang yang sekarang ini merasakan bahwa hidup kekristenannya hambar, menjenuhkan, membosankan. Kenapa saudara? Karena dia merasa, hidup Kristen kok begitu-begitu saja. Hidup Kristen kok tidak ada sesuatu yang greget. Apalagi ketika mereka menengok kepada dunia. Loh, dunia lebih menarik. Saudaraku yang terkasih, dunia punya kuasa. Untuk apa? Kuasa untuk menyeret, bahkan membius orang. Sehingga banyak orang yang ingin lebih menikmati dunia. Tapi saudara, saya mau katakan memang dunia ini mempunyai kuasa. Tetapi ingatlah, Yesus adalah yang maha kuasa. Sehingga ketika kita berjalan bersama Yesus, maka kekristenan kita adalah kekristenan yang berkuasa. Itulah sebabnya firman Tuhan tekankan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara, saya selalu berkata tentang kuasa, kuasa, dan kuasa. Itulah sebabnya saya hitung banyak banget kata kuasa, khususnya di dalam kitab Kisah Para Rasul. Saya mencatat ada 3 kali. 3 kali kata kuasa digunakan dalam pengertian mujizat-mujizat. Itu bisa kita baca di dalam pasal 2.
ayat 22, pasal 8 ayat 13, dan pasal 19 ayat yang ke-11. Kemudian 3 kali juga digunakan, yaitu berkaitan dengan kuasa membuat mujizat-mujizat. Sehingga salah satunya kita bisa melihat bagaimana ketika Petrus berkhotbah, wow, dahsyat, luar biasa yang terjadi. Itu dapat kita lihat di dalam pasal 3 ayat 12, pasal 4 ayat yang ke-7, dan pasal 10 ayat yang ke-38. Lalu kemudian ada 2 kali juga, yaitu kata kuasa yang dimiliki, dikaitkan yang dimiliki, yaitu dengan rasul-rasul dan Stefanus. Itu bisa kita baca di dalam pasal 4 ayat 33 dan pasal 6 ayat yang ke-8. Nah, saudaraku yang terkasih, kuasa itu diberikan melalui kehadiran Roh Kudus di dalam hidup dan juga di dalam pelayanan para murid-murid. Itu sebabnya kita bisa melihat ketika kuasa diberikan, wow, Roh Kudus benar-benar mengurapi Petrus. Roh Kudus benar-benar mengurapi Stefanus. Roh Kudus benar-benar mengurapi Paulus. Dan Roh Kudus juga mengurapi, yaitu para pelayan-pelayan Kristus. Karena itulah saudara, sekarang kita bisa menjawab dengan jelas. Dengan kekuatan apa sih sebetulnya kita atau para pengikut dan pelayan Kristus menjalankan panggilannya? Tentu saja, yaitu dengan kekuatan Roh Kudus. Itu sebabnya saudara, sebagai orang percaya, kita harus menyadari bahwa kita itu tidak bisa berjalan sendiri tanpa pimpinan dan juga pertolongan Roh Kudus. Karena itulah sebabnya dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 Tuhan berjanji untuk memberi kita kuasa. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar kita bisa menjadi saksi-saksinya, yaitu menjadi saksi Kristus. Dikatakan dari Yerusalem, gak berhenti, terus ke seluruh Yudea, terus ke Samaria, dan terus sampai ke ujung dunia. Jadi berdasarkan ayat ini, sesungguhnya penginjilan itu menjadi tugas siapa? Tugas siapa, saudara? Jelas sekali bahwa penginjilan adalah tugas semua orang Kristen. Meskipun penginjilan adalah tugas orang Kristen, tetapi kenyataannya seringkali tidak terjadi demikian. Banyak orang Kristen yang tidak sadar, bahkan pura-pura tidak tahu, bahkan tidak mau tahu bahwa panggilan adalah tanggung jawab orang Kristen. Bukankah Tuhan Yesus menyatakan kamu? Saudara, kalau dikatakan kamu, itu adalah saudara dan juga saya. Kamu adalah saksiku. Saudara dan saya, Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksinya. Nah saudara, kalau ngomong kata saksi, saksi itu merupakan identitas kita sebagai orang yang sudah ditebus, bahkan orang yang sudah dimenangkan bagi Kristus. Nah, identitas ini membawa kita pada satu panggilan, yaitu apa? Memberitakan Kristus, yaitu di dalam hidup kita maupun juga melalui kita dipakai untuk memberitakan soal Kristus. Karena itulah saudara, masing-masing kita yang sudah ditebus, bahkan menyebut sebagai orang Kristen, saya katakan tidak ada daojiawanjia, tidak ada tawar-menawar lagi, yaitu harus menjadi saksi. Nah saudara, saya pernah ngomong-ngomong dengan seseorang yang suka mancing, ya, yang suka mancing, yaitu Ferry, ya, Didi. Saya tanya kepada mereka, sebetulnya menjala itu menjala ikan atau menjala manusia sih yang sulit? Saudara, rupanya Ferry ini adalah pemancing, tukang nangkep ikan. Itulah sebabnya dengan jujur dia berkata, wow, ya menjala manusia itu yang susah. Lalu saya tanya, kenapa? Dia katakan, iya, kalau nyari ikan
Mancing ikan gampang, cuma bisa dengan cacing, cuma bisa dengan pemancing, bisa dengan jala sudah dapat. Tapi kalau manusia, amit-amit susahnya. Karena ikan dibandingkan ikan dengan manusia itu punya akal. Dibandingkan ikan dengan manusia itu punya kehendak bebas. Apalagi kalau manusia itu suka sakar PDW. Wah, ini yang benar-benar susah dikatakan, yaitu untuk dijala. Nah saudara, di dalam Alkitab, Simon dan teman-temannya, mereka ini adalah nelayan. Nelayan yang pinter banget nyari ikan. Tapi dikatakan satu kali, mereka sudah semalaman tetapi tidak mendapatkan ikan. Ketika mereka sudah minggir, mereka bertemu dengan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata, balik lagi, bahkan pergi ke tempat yang lebih dalam. Dan akhirnya yang dilakukan oleh Simon, benar, mereka tanpa babi bu, mereka pun balik. Meskipun baru saja mereka menepi, akhirnya mereka balik. Dan benar saudara, ketika itulah yang terjadi, bahwa perahu mereka pun tergoncang. Lalu yang terjadi adalah jala mereka sampai terkoyak. Saking apa? Saking banyaknya ikan yang dijala. Nah saat itulah Petrus, yaitu Simon, menyadari siapa Yesus. Dia sadar bahwa Yesus bukan manusia biasa. Ketika Petrus mau mengikuti omongan Tuhan, aturan Tuhan, arahan Tuhan, yang terjadi dahsyat. Sampai Petrus sampai berkata, wes Tuhan pergi yo. Aku manusia berdosa. Aku ini gak layak berdiri di hadapanmu, gak layak berdiri di matamu. Nah, aku ini benar-benar tidak layak Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan berkata, sudah, jangan takut. Kamu kujadikan penjala manusia. Saudaraku yang terkasih, di hadapan Yesus Kristus memang benar, tidak ada seorang pun dari kita yang bisa berdiri dengan gagah, yang bisa merasa diri baik adanya. Kita semua berdosa, namun kita dilayakkan untuk menjadi saksinya. Supaya apa? Supaya kasih Allah bisa juga dirasakan oleh orang banyak. Saudara, itulah sebabnya kita bersyukur kalau kita bisa dilayakkan menjadi rekan sekerja Allah yang luar biasa. Namun saudara, apa dan bagaimana syaratnya kalau begitu menjadi saksi? Mengapa kok selama ini banyak orang Kristen kok belum bersaksi secara efektif? Saudara, berbicara tentang menjadi saksi, maka di pengadilan dikatakan ada 3 syarat wajib. 3 syarat wajib untuk seseorang itu dapat diakui, yaitu sebagai seorang saksi. Yaitu yang pertama, ia harus melihat sendiri peristiwa itu. Kalau dia melihat sendiri peristiwa itu, layak dia menjadi saksi. Lalu yang kedua, ia harus mendengar sendiri peristiwa itu. Dan yang ketiga, ia harus mengalami sendiri, yaitu peristiwa itu. Nah saudaraku yang terkasih, seorang di pengadilan dikatakan 3 syarat. Harus melihat, harus mendengar, harus mengalami sendiri peristiwa itu, baru sah menjadi saksi. Nah demikian pula saudara, kredibilitas seorang Kristen itu juga diukur dari ketiga syarat itu, yaitu melihat, mendengar, dan mengalami akan Injil Kristus. Memang saudara, kita ini tidak mungkinlah kita kembali bisa melihat kejadian 2000 tahun yang lalu secara fisik. Saat bagaimana Tuhan Yesus berinkarnasi.
Saat bagaimana Yesus melayani, saat bagaimana ketika dia di dunia dihina, disikapi tidak adil, dan kemudian dia sangat menderita. Bahkan dia disalibkan, bahkan dia harus mati, bahkan dia harus dibangkitkan. Kita nggak bisa melihatnya. Lalu bagaimana kita dapat melihat Injil itu? Bagaimana saudara kita melihat Injil? Yaitu melalui firman Allah. Melalui firman Allah, maka kita dapat melihat Injil itu. Kita bisa dengan iman melihat Injil Tuhan. Ikut merasakan pergumulan Yesus saat itu. Dan saat-saat Kristus mati di atas kayu salib. Nah saudara, dasar inilah yang mengesahkan kita untuk menjadi saksinya dari syarat yang pertama, yaitu melihat Injil itu. Nah hal ini sama seperti Maria dan murid-murid Tuhan Yesus. Mereka telah menyaksikan kematian, bahkan kebangkitan, bahkan kenaikannya ke surga secara pribadi, lepas pribadi. Itulah sebabnya saudara, di dalam surat Efesus pasal 1 ayat 13 dicatat, ketika kamu percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka kita sudah dimeteraikan Roh Kudus dan sah kita menjadi anak-anak Allah dan menjadi kepunyaan Allah. Saudara, berbicara tentang pemeteraian Roh Kudus, itu digambarkan seperti apa? Cap dari besi panas atau stempel yang ditempelkan sang pemilik kepada binatang piaraan miliknya. Nah, cap yang menempel itu di tubuh binatang itu adalah bukti kepemilikan sebagai binatang itu sah secara yuridis sebagai miliknya. Binatang piaraan yang memiliki cap berarti bertuan atau legal. Statusnya bukan liar atau ilegal. Nah saudaraku yang terkasih, gambaran ini juga menegaskan kepada kita bahwa seseorang yang sudah dimeteraikan Roh Kudus juga demikian dikatakan sah menjadi milik Allah. Itulah sebabnya benar dikatakan ketika kamu percaya, yaitu kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, pada saat itulah kita sah menjadi anak-anak Allah, menjadi kepunyaan Allah. Karena itu saudara, ketika kita sudah sah menjadi milik Allah, menjadi anak Allah, ada tugas yang Tuhan mau untuk kita lakukan, yaitu apa? Menjadi saksinya. Karena itu saudara, untuk menjadi saksinya, sebetulnya apa sih yang dibutuhkan untuk kita bisa bersaksi? Saya katakan sedikitnya ada 3 untuk kita bisa bersaksi. Yaitu yang pertama, untuk bersaksi perlu ketulusan. Ketulusan kita. Saudara, setiap orang yang menjadi murid Kristus, maka hidupnya harus berjalan sesuai dengan Allah kita. Bukankah di dalam Alkitab berkata, Allah itu kasih, dan barang siapa ada di dalam Dia, maka dia juga harus hidup di dalam kasih. Jadi saudara, hidup Kristen kita harus terlihat. Hidup Kristen kita harus dinyatakan dan dirasakan oleh orang-orang yang ada sekitar kita. Sehingga melalui kasih yang kita nyatakan, melalui kasih yang kita wujudkan, maka itulah kasih yang tulus seperti kasih kepada Kristus. Saudaraku yang terkasih, Daud pernah berkata demikian, dengan apa ku balas ya Tuhan segala kebaikanmu. Itu Daud. Nah demikian pula dengan setiap kita. Kita bersaksi karena memang kita ingin berbagi, yaitu dengan yang lain, tentang karya kasih
Kristus, bukan untuk mengejar pujian dan kepentingan pribadi. Oleh karena itu biarlah kita dapat menjadi saksinya, yaitu dengan ketulusan mengabarkan akan Kristus. Saudara, ada seorang ibu. Ibu ini cukup umur 70 tahun lebih. Satu kali dia menyanyi di dalam satu kebaktian yang ada. Dia menyanyi sebuah lagu yang bagi saya lagu ini juga selalu mengingatkan saya. Lagu itu adalah hidup ini adalah kesempatan. Jadi ibu ini menyanyikan lagu hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Karena hidup ini harus dikatakan jadi berkat. Wah, semua orang di dalam ibadah itu ketika mendengar ibu ini menyanyi, wah semuanya tergerak hatinya. Manggut-manggut karena diingatkan akan arti hidup ini. Dan yang terjadi selesai ibadah apa, saudara? Wah, banyak orang ya mendatangi akan ibu ini, merangkul akan ibu ini. Bahkan ada yang biasa mengajak selfie ya, supaya apa? Nanti dibuat kenang-kenangan ibu. Lalu ada seorang anak muda datang dan berkata, aduh Oma hebat tenan. Sudah merubah suasana ibadah di gereja kita hari ini. Karena biasanya suasana ibadah kul-kul wae ya, sangat dingin. Tetapi ketika Oma menyanyi hari ini, dahsyat, luar biasa, memberkati, suasana ibadah berubah sama sekali. Itulah sebabnya saya mengatakan, Oma, suara Oma luar biasa, sudah sangat memberkati saya secara khusus dan kami semua pada hari ini. Saudara tahu apa jawaban ibu itu? Ibu itu lalu berkata, Bona, bukan Oma yang hebat, bukan Oma yang hari ini yang menyanyi luar biasa, tetapi Roh Kudus yang hebat. Kenapa? Karena Roh Kudus yang masih bersedia memakai dan memampukan Oma untuk melayani Tuhan sampai saat ini. Hebat bukan? Saudaraku yang terkasih, mungkin kita juga pernah berhasil di dalam pelayanan. Dan mungkin kita banyak mendapatkan pujian-pujian dari sesama kita. Tapi saya mau mengingatkan, biarlah setiap kita tidak terlena dengan pujian-pujian yang kita dengarkan. Setiap kita tetap harus sadar bahwa kita tuh siapa sih? Kita hanyalah alat di tangan Roh Kudus. Roh Kudus yang hebat karena bersedia memakai dan memampukan kita untuk berkarya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini ada begitu banyak kabar-kabar buruk melalui media massa. Tetapi Tuhan memanggil kita, ingat, adalah untuk menjadi pemberita Injil. Injil itu adalah kabar baik. Injil itu adalah kabar sukacita, yaitu tentang kasih Kristus kepada orang yang membutuhkan dan perlu diselamatkan. Nah, inilah panggilan kita, membagikan kasih itu kepada orang lain. Ceritakan, beritakan, dan ingat, kita tidak sendiri kok. Kuasa Roh Kudus menyertai kita. Yang kedua, apa yang dibutuhkan untuk bersaksi? Yang kedua adalah kejujuran. Saudaraku yang terkasih, kita bersaksi itu harus apa adanya. Tidak perlu melebih-lebihkan, tapi juga ingat, juga tidak perlu mengurang-urangi. Seorang saksi adalah mengumpulkan dengan sejelas-jelasnya, selengkap-lengkapnya, sejujur-jujurnya. Saudara, banyak orang menjadi saksi, tetapi bukan kebenaran yang dikatakan. Nah, Tuhan mau kita menjadi saksi, yaitu saksi yang benar. Kita harus menceritakan, yaitu tentang Yesus. Bukan diri kita, bukan kehebatan kita,
cerita atau hal-hal lainnya tentang mujizat-mujizat Yesus. Bukan cuma itu. Yesus dikatakan, wah melakukan mujizat. Orang yang lumpuh, sembuh menjadi pelari maraton. Bukan itu. Rasul Paulus mengatakan, Kristus yang telah mati karena dosa-dosa kita. Dan dia telah bangkit. Nah itulah yang harus kita beritakan. Saudara, majalah Time beberapa tahun yang lalu pernah mengulas, yaitu tentang mengapa di Amerika Serikat banyak sekali peristiwa kejahatan yang tidak pernah terungkap. Sehingga membuat keluarga korban menjadi amat kecewa dan penasaran banget. Padahal saudara, teknologi di Amerika Serikat itu begitu canggihnya. Hari ini bom meledak di Oklahoma. 2-3 hari kemudian, Timothy McVeigh sudah tertangkap. Dan tidak jarang, polisi sebenarnya sudah mempunyai dugaan kuat siapa pelakunya. Tetapi mengapa kok para pelaku ini sekarang tidak pernah dapat ditangkap? Saudara, jawabnya sungguh mengagetkan. Dikatakan banyak orang, dikatakan kenapa tidak mau menjadi saksi. Itulah sebabnya membuat banyak kejahatan tidak terungkap. Banyak orang tidak mau menjadi saksi. Selidik punya selidik, mengapa kok tidak mau jadi saksi? Maka banyak orang mengatakan repot. Mereka tidak mau jadi saksi, gak ono untungnya, malah banyak resikonya. Itulah survei mengatakan. Nah saudaraku yang terkasih, bukankah banyak orang Kristen juga bersikap seperti itu? Tidak mau jadi saksi Kristus, enggan menjadi saksi Kristus. Ketika ditanya, mengapa? Jawabannya sama, repot. Saudara, sekarang ini begitu banyak orang yang repot nyalurin hobinya, repot ngomong cucu, repot jaga rumah, repot arisan dan macam-macam repot. Apalagi pada zaman sekarang ini, mereka berkata, wes gak usah macam-macam, banyak ngomong, banyak jatuh ke dalam lubang. Itulah sebabnya ndak enak jadi saksi. Karena apa? Jadi saksi banyak ruginya. Itu sebabnya lebih baik diam. Saudara, Tuhan Yesus pernah berkata dengan amat sangat jelasnya di dalam Matius 10 ayat 32 sampai 33. Tuhan berkata, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, bagaimana? Aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah saksi dari semuanya ini. Nah, masihkah kita tidak mau bersaksi? Masihkah kita berani menyangkal dia? Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk bersaksi, yang ketiga dibutuhkan yaitu keberanian. Saudara, salah satu hambatan untuk bersaksi itu adalah apa? Rasa malu dan takut. Malu, takut, sehingga tidak punya keberanian untuk bersaksi. Saudara, saya mau cerita yaitu tentang Alexander yang Agung. Siapa dia? Dia adalah raja kekaisaran Makedonia. Seorang penakluk yang kesohor dari dunia silam. Ketika dia menjadi seorang panglima, bukan panglima ecek-ecek, bukan panglima yang biasa-biasa saja, tetapi panglima yang sangat jenius banget. Dia orang yang hebat, dia sangat dikagumi,
Dia sangat dielu-elukan, itu sebabnya namanya dijuluki Yang Agung. Namanya Alexander ditambahi Yang Agung. Dan yang lebih ciamik lagi, dia mempunyai pasukan yang militan. Pasukan yang disiplin, bahkan berani mati demi Alexander. Loh, canggih, luar biasa. Tapi saudara, satu kali di dalam peperangan, panglimanya menemukan ada seorang anak muda yang ketakutan. Bukan cuma ketakutan, bahkan melarikan diri dari medan perang. Nah, tentu saja ini mencoreng banget, mencabik-cabik nama Alexander yang Agung. Akhirnya pemuda ini dicari, kemudian berhasil ditangkap, lalu dihadapkan ke Alexander. Sampai di hadapan Alexander yang Agung, maka yang terjadi adalah pemuda ini benar-benar ketir-ketir, saudara. Karena pada waktu itu Alexander tidak menyangka sama sekali. Kok dia punya anak buah, kok pengecut sekali. Maka dengan sangat marah dia teriak, "Kenapa? Kenapa kamu melarikan diri dari peperangan? Siapa namamu?" Wah, pemuda ini sangat ketakutan. Lalu dia pun kemudian berkata, "Aduh, sorry, I'm sorry. Benar-benar sorry." Lalu dia berkata, "Nama saya Alexander, Tuan." Siapa namamu? Alexander, Tuan. Waduh, langsung Alexander pada waktu itu teriak, "Hai anak muda, ganti namamu, copot namamu, karena sangat-sangat tidak sesuai dengan kelakuanmu." Saudara, nggak taunya namanya podo sama, yaitu Alexander. Itulah sebabnya saudara, saya penasaran. Saya lalu cari-cari, sebetulnya arti nama Alexander. Nggak tahu, luar biasa saudara. Arti daripada Alexander itu adalah pembela umat manusia. Nah saudara, namanya saja sudah luar biasa, pembela manusia, tetapi sekarang menjadi penakut, sehingga dikatakan gak cocok tenan. Apalagi di hadapan Alexander yang Agung yang terkenal sangat pemberani. Saudara, sebagai orang Kristen, kita pun demikian. Kita menyandang nama pengikut Kristus. Itu sebabnya Kristen. Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Kita selama ini mungkin tidak malu untuk menyebut bahkan mengakui diri kita sebagai Kristen. Tetapi apakah sebagai pengikut Kristus kita ini adalah orang-orang yang telah hidup sesuai dengan nama kita? Apakah kita adalah orang-orang yang senantiasa berjuang untuk hidup seperti Kristus? Apakah kebanggaan kita akan nama Kristen membuat kita memberitakan Kristus? Atau malah sebaliknya, kita pun sama seperti pemuda tadi, yaitu Alexander, yang lari ketakutan dari medan perang. Saudara, pengurapan kuasa Roh Kudus itu tidak hanya terjadi pada hari Pentakosta, tapi hingga saat ini pun Tuhan tetap memberikan urapan itu pada setiap orang percaya. Roh Kudus dicurahkan itu adalah untuk memimpin, bahkan menjaga hidup kita agar terus hidup kita sejalan, seturut dengan rencana Allah. Itulah sebabnya saudara, mari kita menjalankan kehidupan kita sehingga keindahan berita sukacita itu nampak yaitu dalam kehidupan kita sehari-hari lewat cara kita berbicara. Saudara, perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita itu juga merupakan kesaksian. Harus merupakan perkataan yang memberkati. Harus merupakan perkataan yang mendorong, yang menguatkan, yang memberi semangat. Sehingga dengan penuh ketulusan, penuh dengan kejujuran, penuh dengan keberanian,
dan juga kehangatan kita memberitakan Kristus Yesus. Karena itulah saudara, sikap yang penuh sopan, sikap yang penuh penghargaan pada orang lain, sikap yang penuh dengan kasih kepada semua orang harus kita berikan, kita nyatakan kepada banyak orang. Nah saudara, inilah yang dapat membuat kekristenan kita dapat dilihat, dapat dirasakan oleh orang-orang yang ada, yaitu di sekitar kita. Jangan lagi saudara kita hidup di dalam kesombongan dan menyombongkan diri. Mari saudara, kita dipersatukan untuk menjadi saksinya. Nah, peringatan Pentakosta hari ini kiranya mengobarkan kita untuk jangan sampai kita hidup cuma sekedar makan, sekedar tidur, sekedar minum, sekedar melakukan hobi kita. Mari menggunakan kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksinya. Karena itu dimanapun kita berada, apapun profesi kita, bagaimanapun situasi dan kondisi kita, mari saya katakan, kita tidak repot tadi. Dan kita tidak diam. Kita harus menjadi saksinya. Beritakan perbuatan Allah yang besar di dalam Kristus Yesus yang telah kita alami. Jangan sampai kita menjadi Kristen, tetapi kita tidak menjadi berkat buat orang lain. Jangan sampai kita ini jadi Kristen, tetapi kita mempermalukan nama Yesus. Ingat, panggilan Allah untuk kita adalah supaya kita menjadi saksinya. Biarlah hari memperingati Pentakosta hari ini kita diingatkan terus kita harus menjadi saksinya. Selamat menjadi saksinya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Bakar terus, kobarkan terus, sehingga kami ingat akan identitas kami. Tuhan, ajarlah kami untuk taat melakukan apa yang menjadi bagianku dan melakukan perintah-Mu dengan cinta. Tuhan, jadikan kami saksi-Mu yang tulus, jujur, penuh keberanian, memberitakan Injil keselamatan-Mu bagi orang lain. Kuasa Roh Kudus benar-benar memimpin kami. Dalam nama Yesus Kristus kami mengaku mengasihi Engkau, Allah yang Maha Kuasa. Amin. Akhirnya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita dengan berdiri memberikan hormat kemuliaan kepada Allah kita. Dan kita menerima berkat Tuhan melalui hambanya Pendeta Erin Jessica, dan kita aminkan bersama-sama. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan dan terus menjadi saksinya. Kasih karunia menyertai kamu sekalian.
Amin. 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 Ibadah selesai, silakan duduk mengambil saat teduh.